Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Juwana sekeluarga, calon suami, calon istri. Calon suaminya siapa? Hilman. Calon istrinya mana? Ini? Bukan. Di mana? Yang nggak ada. Siapa namanya Hilman? Mia. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti lancar dalam pelaksanaan akad nikah. Begitu selesai akad nikah, terbina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Hilman, calonnya nggak ada di sini? Nggak ada. Ya nggak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kata Rasulullah, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ya, agamamu mudah. Sholat nggak usah bayar, ngaji nggak usah bayar. Tapi kadang-kadang yang nggak usah bayar malah susah, padahal balasannya apa? Surga. Jadi pernikahan itu juga ibadah. Dalam Islam semuanya mudah, gampang. Tapi yang suka mempersulit diri kita sendiri. Oh, nikah gampang, tidak mesti kaya, tidak mesti banyak duit. Yang penting kalau nikah apa? Ada pengantin, laki-laki, perempuan. Tuh nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 ada wali dari pihak perempuan. Nah, yang nomor 4 ada ijab qabul. Jadi angkah tuka wa zawajtuka, kata walinya itu. Kata Hilman, qabiltu nikah, saya terima nikahnya. Itu ijab qabul namanya. Ada 2 orang saksi. Udah selesai. Nggak perlu pakai biaya itu. Kumpul itu saja udah cukup. Cukup, udah sah. Yang halal, yang haram jadi halal. Lalu ada mahar. Ya, ada mas kawin. Mas kawin itu kewajiban pertama bagi seorang suami. Berapa mas kawinnya? Yang paling mudah, paling murah, itu yang paling berkah. Mas kawinnya yang paling mudah, paling murah, itu yang paling berkah. Bukan kambing atau sapi 100 ekor, bukan. Walimahnya, kata Rasulullah, sunnah aulim walau bisyatin. Adakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Kambing bu sekarang ada 1 juta cukup? Ya, 1 juta ada, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ya, 1,5 ada. Ya, jadi kalau walimahnya ukuran kambing 2 juta, ya udah cukup. Ringan kan? Tapi kita yang kadang-kadang mungkin ikhlasnya kurang, gengsi, lalu yang kayaknya wah bagus enggak? Yang paling murah, yang paling bagus.
mas kawinnya yang paling murah, paling berkah dalam Islam itu. Hanya kita ini yang suka mempersulit diri kita sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau nikah lagi muda. Muda. Yang mau. Jadi ada itu rukun nikah. Terpenuhi rukun nikahnya selesai. Ada pengantin, ada wali, ada saksi, 2 orang saksi, ada ijab kabul. Kemudian nafkah pertama namanya mahar. Diadakan walimah, walau bisyatin, seekor kambing, berapa kambing, 2 juta. Ya udah datang ke restoran selesai. Berkah. Itu yang paling berkah sebenarnya. Tambah sedikit, berkahnya tambah banyak, sehingga kebutuhan perempuan, kebutuhan laki-laki untuk mendapatkan pasangan tidak sulit. Kan itu salah satu tujuan daripada nikah. Yang pertama mesti niat ibadah. Gimana? Niat ibadah. Jadi itu pertama itu niat ibadah kepada Allah. Mesti ikhlas niatnya. Yang kedua apa? Memenuhi kebutuhan biologis manusia secara halal. Nah, kan di situ. Karena laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Tapi ada syaratnya, mesti halal. Namanya akad nikah. Nah, tuh, akad nikah. Ya, begitu selesai akad nikahnya, walimahnya 2 juta cukup cukup 100 juta ya cukup juga ya, 200 juta cukup. Tapi yang paling berkah yang mana? Yang 2 juta saja paling berkah. Hanya kita kadang-kadang salah persepsi, kadang-kadang terbawa kemauan hawa nafsu. Mudah-mudahan senantiasa diridhai Allah. Amin. Jadi tujuan yang pertama ibadah. Yang kedua memenuhi kebutuhan biologis manusia yang dihalalkan Allah. Kemudian apa? Yang ketiga untuk memperluas hubungan manusia dengan manusia. Nah, sehingga dengan selesainya akad nikah, mudah-mudahan punya anak yang solehah. Jadi berkembanglah mana? Wastamin huma rijala wa nisaa. Tadi baca ayatnya itu berkembang biak itu. Jadi kalau nikah itu lalu aku enggak siap punya anak, ya cari yang lain. Ya masa siap enggak punya anak gimana? Kita jadi ya siap punya anak. Karena itu akan meneruskan perjuangan kita. Yang akan menjaga agamanya Allah. Tuh. Lalu apa lagi yang dicari? Litaskunu ilaiha. Tadi ayat yang dibaca itu supaya apa? Mendapatkan ketenangan, kedamaian. Yang tadinya di rumah mikir sendiri, begitu pasangan datang mikirnya berdua. Nah, itu tambah ringan masalah itu. Yang tadinya dipikirkan sendirian, dipikirkan berdua. Jadi tambah ringan. Ada tempat curhat, ada tempat ya partner untuk bicara, ada partner untuk ibadah. Makanya Hilman itu kalau ngantuk subuhnya belum bangun, pesan sama istrinya, yang kalau aku belum bangun bangunin gitu. Jangan kebablasan tidur terus. Itu ya, man ya. Jadi partner untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu sebaliknya. Nah, ibu-ibu sama suaminya pesan, kalau belum bangun subuh biar dibangunin. Itu
pentingnya punya pasangan suami istri supaya ada partner untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dua-duanya kebablasan. Udah bangun pura-pura tidur. Selimut diambil. Tahu-tahu jam 7. Nah, itu pasangan gak beres itu. Ya. Masih dibangunin itu pasangannya. Baik. Nah, Helman nanti jadi suami. Ya. Tugasnya apa? Mendidik istri. Jadi mualim. Jadi kalau istrinya nggak bisa ngaji, yang wajib ngajarin siapa? Suami, ya. Nggak bisa sholat, yang wajib ngajarin sholat siapa? Suami. Itu wajib itu. Kalau nggak ada makanan, yang wajib nyiapin makan siapa? Suami. Ya. Kalau nggak ada makanan, jangan marah-marah di rumah. Itu bukan kewajiban istri, itu kasih wajib suami. Ya. Suami yang wajib ngasih makan. Kalau kotor rumahnya yang wajib bersihin siapa? Suami. Gaya. Yang cari duit siapa? Suami. Jadi itu tanggung jawab suami berat. Makanya jadi suami itu harus siap tanggung jawab. Hanya ibu-ibu tugasnya apa? Yang menyenangkan suami. Yang kedua apa? Taat sama suami. Jadi ibu-ibu taat sama suami. Jadi kalau suaminya itu minta tolong, itu kebaikan, istri siap menolong, membantu. Balasannya apa? Surga. Kata suami, Bu, aku nggak mau nyuruh ibu, tapi kalau ibu meringankan beban aku, balasnya surga. Bu, mau surga nggak? Mau. Bantu suami. Karena bukan kewajiban, ya. Tapi balasannya luar biasa ketika istri meringankan beban suami. Maknanya apa? Di rumah tangga itu perlu adanya kerjasama yang baik. Iya, kerjasama yang baik. Suami ngerti istri, istri ngerti suami, saling memahami, dan masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan supaya dipahami. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan hujan ini mendatangkan berkah. Amin ya mujibas sa'ilin. Tapi suara kedengeran enggak ya? Kedengeran. Ya, hujan mudah-mudahan membawa berkah. Ini acara setaburan menyambut pelaksanaan nikah. Setelah baca Al-Quran, baca salawat, baca rawih, diiringi dengan datangnya nikmat. Sudah tahu hujan. Mudah-mudahan mengantarkan nanti dalam keluarganya Herman menjadi keluarga yang penuh dengan berkah. Keluarganya hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mau dari istrinya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja pesan saya. Nanti Herman jadi menjadi suami sekaligus menjadi teladan dalam rumah tangga. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك الثبات في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة عند الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في الموت ونسألك النجاة من النار والعافية في الحساب. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami. Jadikanlah kami menjadi hamba yang saleh dan salehah. Jadikanlah ananda kami yang akan melaksanakan akad nikah Hilman dalam keadaan sehat, selamat, dan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin